Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sesuai dengan rencana sebelumnya untuk kawasan wisata air Kalimalang yang membentang dari Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang akan memiliki 5 jembatan lengkung. Nah, sudah ada 2 jembatan lengkung yang sudah selesai dan dapat dilewati oleh kendaraan. Yang paling baru adalah yang ini berada di dekat Masjid Al-Azhar ataupun sebelum perempatan Galaksi. Tidak ada pembukaan ataupun peresmian khusus untuk jembatan ini dioperasikan, namun sudah dapat dilewati oleh kendaraan baik yang di sisi Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang sisi utara atau juga di sisi selatan. Sudah diaspal rapi dan di kedua sisinya juga terdapat trotoar yang nantinya bisa dipergunakan oleh para pejalan kaki menyeberang Kalimalang dari sisi utara ke selatan dan sebaliknya. Berdasarkan informasi yang kita bisa lihat ya, ternyata sudah dibuka beberapa hari lalu dan sudah dapat dilewati oleh kendaraan. Namun pertanyaan berikutnya, kapankah kawasan wisata airnya diresmikan? Ini adalah posisi dari 3 jembatan lengkung, yang kedua itu masih dalam tahap fondasi dan belum selesai. Setelah selesai, keseluruhan jembatan lengkung akan seperti ini desainnya, memiliki 2 jalur. Satu jalur untuk yang dari arah timur putar balik, yang satu lagi dari arah barat putar balik. Langsung saja kita turun dari jembatan lengkung terakhir yang selesai di dekat Masjid Al-Azhar ataupun sebelum perempatan Galaksi. Kita akan melihat area di bawah kolong tol Becakayu. Di sini persiapan dari perlindungan ya, ataupun memproteksi pilar-pilar tol Becakayu dari adanya vandalisme sudah mulai dilakukan dengan memasang rangka-rangka besi yang nantinya biasanya ditutup dengan mungkin tanaman-tanaman plastik ya, berupa daun-daun hijau agar tidak bisa disemprot menggunakan piloks. Untuk kawasan wisata air Kalimalang sebenarnya sudah ada rencana yang tahap 1 itu diresmikan pada bulan Agustus, namun belum ada berita hingga saat ini. Sedangkan salah satu jembatan yang cukup rendah sudah dibongkar di sini. Jembatan ini itu menghubungkan Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang sisi utara ke arah selatan ke arah Pekayon. Baik, ini adalah posisi dari jembatan lengkung Kalimalang yang kedua setelah yang dari Grand Metropolitan Mall. Banyak yang bertanya di mana lokasinya. Nah, lokasinya itu sebelum jembatan Grand Kamalalgun kalau dari arah Mall Metropolitan ataupun Grand Mall Metropolitan. Di bagian seberang dapat kita lihat area di pinggir kali sudah dipagar rapi untuk keperluan pengamanan para pengunjung yang nantinya beraktivitas di sepanjang kawasan wisata air Kalimalang dan itu berada di pinggir kali. Baik, ini adalah pantauan udara untuk jembatan lengkung ketiga sebenarnya, dan secara penyelesaian ini adalah jembatan lengkung yang kedua selesai yang saat ini sudah dapat dilewati oleh kendaraan. Ada 2 jalur, yang satu untuk putar balik dari arah timur di kanan kita, dan yang satu untuk putar balik dari arah barat di bagian kiri. Kalau kita perhatikan aspalnya di sini sudah cukup baik ya, walaupun untuk menyamakan aspal yang ada di sisi Kiai Haji Nur Ali mungkin perlu selapis lagi agar benar-benar mulus dan tahan lama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kesiapan dengan dermaga untuk kawasan wisata air Kalimalang agar bisa diresmikan tahap 1? Nah, dermaganya ini sudah ada. Sudah ada pagar-pagar yang melindungi masyarakat nantinya yang akan naik ke perahu-perahu. Perahunya belum ada hingga saat ini. Lalu berikutnya yang belum beraktivitas adalah box-box kontainer ataupun kargo-kargo yang nantinya dipakai untuk para UMKM berdagang berjualan. Jembatan penyeberangan orang ini barusan adalah yang baru, sedangkan jembatan penyeberangan orang yang lama itu sudah dibongkar. Sudah ada 2 jembatan penyeberangan orang yang baru di dekat Grand Mall Metropolitan dan Mall Metropolitan.
Baik, dari arah barat ya, kita bisa lihat sebelum galaksi di sini ada gapura menggunakan model yang dari Bali. Itu sudah berdiri di bawah kolong tol Becakayu, kemudian ada jalur yang panjang. Kemungkinan ini adalah untuk para pengunjung nantinya ya di area bawah kolong tol Becakayu dengan pilar-pilar yang masih banyak kena vandalisme. Nah, ini berbagai macam bentuk gambarnya. Kemudian area yang sudah ditutup dengan daun-daun plastik adalah seperti ini. Atau mungkin itu daun-daun yang benar-benar hidup ya, kita belum tahu. Jadi tidak lagi mudah dicoret-coret ya tiang-tiang dari tol Becakayu sehingga merusak fasilitas publik yang biasanya nanti itu akan dikunjungi oleh masyarakat di sepanjang kawasan wisata air Kalimalang. Nah, ini adalah jembatan lengkung ketiga sebenarnya secara posisi yang sudah selesai dengan bolat-bolat di bagian pinggir. Hanya saja untuk trotoar di sini belum dilengkapi dengan pagar pengaman. Namun di sisi tengah untuk tanaman-tanaman hias sudah banyak yang hidup ya dan sudah banyak yang menghijau. Dengan begitu maka selain area bermain, area berkumpul, ini akan menjadi ruang terbuka hijau bagi Kota Bekasi berupa taman-taman yang ada di pinggir aliran Kalimalang. Lanjut ke arah timur. Di sini aspalnya cukup bagus ya, cukup mulus dan ini membuat kendaraan-kendaraan melaju cukup kencang. Nah, nantinya ada kekhawatiran dari para pengunjung pada saat menyeberang ke sini, mereka tentu membutuhkan keamanan ya. Karena kalau menyeberang dengan kondisi seperti ini tidak ada zebra cross, tidak ada lampu merah yang membuat kendaraan berhenti, tentu akan was-was apalagi membawa anak kecil, membawa lansia dan seterusnya. Beberapa taman yang sudah selesai ini ditutup ataupun diberi pembatas ya agar jangan dimasuki terlebih dahulu sehingga nanti pekerjaannya selesai secara keseluruhan, diresmikan ya yang tahap satunya, lalu bisalah dikunjungi oleh masyarakat. Tetapi jangan dicoret-coret seperti ini ataupun dipilok ya. Iya, kalau bagus yang kita lihat beberapa mural di ujung sekali di dekat lampu merah itu cukup bagus, ada informasi-informasi yang menarik. Namun kalau hanya coret-coret itu membuat pilar-pilar menjadi kesannya kumuh, kotor dan tidak ada estetika. Tepat di samping kita, area yang masih ditutup dengan seng ataupun bedeng ini adalah pondasi dari jembatan lengkung kedua yang belum dilanjutkan. Nah, ini belum tahu kendalanya apa atau mungkin menunggu pekerjaan-pekerjaan lainnya selesai terlebih dahulu. Lalu taman-taman yang ada di sini sudah banyak tanaman-tanamannya, dilengkapi dengan lampu-lampu ya di bagian pinggir Sungai Kalimalang. Bulan Agustus tinggal 1 minggu lagi, namun belum ada kelanjutan untuk rencana peresmian dari tahap 1 kawasan wisata air Kalimalang. Nah, tahap satunya dari mana ke mana? Ya, tahap 1 itu dari Mall Metropolitan, nampaknya akan sampai ke arah taman yang ada di dekat Grand Kamala Lagoon ataupun di dekat BSK, atau malah sampai ke Masjid Al-Azhar di jembatan lengkung ketiga. Baik, untuk area kuliner ataupun kargo kuliner di sini, box-box kontainernya juga belum ada aktivitas. Sudah ada aliran listrik ya, kemudian sirkulasi udaranya juga lengkap dengan jendela dan pintu. Kargo kuliner tersebut nantinya bisa dipakai oleh UMKM untuk berdagang.
Terakhir, masih ada pembahasan masalah sewa dari kargo kuliner ini yang agak tinggi ya. Namun sudah ada solusi-solusi agar kargo kuliner ini bisa dibagi dua ya, untuk UMKM-nya, sehingga beban sewa menjadi lebih murah. Walaupun belum selesai dan belum dioperasikan, ternyata kargo kuliner box-boxnya sudah banyak yang kena vandalisme. Nah, harusnya nanti untuk pagar ya yang ada seperti ini sampai ke arah Grand Kota Bintang, bagian kanan ataupun bagian bawah kolong tol Becakayu yang ada kawasan wisata air Kalimalang. Nah, ada beberapa komentar-komentar dari sahabat On-Road Indonesia dan juga netizen. Oh, di depan sana ada JPO yang baru lagi ya. Untuk pagar yang ada di sepanjang aliran Kalimalang, tepatnya di pinggir Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi utara, yang mengamankan para pengunjung itu sebaiknya satu warna saja, jadi tidak warna-warni, sehingga lebih rapi lah ya. Ada yang beranggapan ini terlalu meriah nih pagarnya, tapi kalau kita lihat pagar-pagar itu menyesuaikan dengan warna-warna box kontainer ataupun kargo kuliner yang ada di bawah kolong tol Becakayu. Baik, berbeda dengan area yang di sisi selatan, ini masih menggunakan trotoar yang lama dan ada yang tidak memiliki trotoar area di bagian pinggir Kalimalang. Dan ini adalah jembatan lengkung pertama dari kawasan wisata air Kalimalang. Sama halnya dengan jembatan lengkung ketiga yang kita lihat ya, ataupun kedua yang telah selesai, itu bagian remnya bertemu dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali, maka Jalan Kiai Haji Nur Ali dibuat lebih tinggi, jadi agak menanjak, lalu naik ke jembatan lengkung untuk putar balik bagi kendaraan yang membutuhkan, baik dari timur atau dari barat. Kalau tidak dinaikkan level dari jalan ini, maka tanjakannya akan jauh lebih tinggi ataupun turunannya dibandingkan yang saat ini. Baik, ini adalah pemandangan dari seberang untuk dermaga ya. Aliran air Kalimalang di sini sebenarnya cukup bersih. Bahkan mungkin lebih bersih dari yang kita lihat di Amsterdam. Nah, sudah ada lampu-lampu hias. Kemudian jembatan penyeberangan orang yang baru, di bagian tengahnya ada ruangan yang lebih lebar dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk bersuah foto ataupun sebagai anjungan view deck ya di tengah Kalimalang tersebut. Nah, ini adalah model dari dermaga. Kemudian ada kapal-kapal wisata yang berlabuh di sana. Ada kios-kios ya, ataupun loket-loket dari penjual tiket kapal wisata tersebut. Nah, untuk jembatan penyeberangan orang di sini langsung bertemu dengan meja-meja. Ini sepertinya adalah area food court ataupun tempat makan dari para pengunjung nantinya yang berada di sepanjang kawasan wisata air Kalimalang. Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Kita berada di kota Amsterdam, tepatnya di kanal-kanal yang ramai dikunjungi oleh warga. Dan yang kita lihat di sini memang jembatannya itu dibuat seperti jembatan lengkung. Kemudian tinggi permukaan air ya dari sisi bawah jembatan sekitar mungkin 2,5 sampai 3 meter. Ya, karena kita lihat tinggi orang yang ada di sana dengan tinggi permukaan air. Ini kita berada di Amsterdam. Nah, cita-citanya Pak Deddy Mulyadi dan juga Wali Kota Bekasi adalah membuat Kalimalang seperti ini ya. Jadi memang jembatan-jembatan itu dibuat melengkung agar perahu-perahu dapat lewat, perahu wisata atau kapal untuk restoran. Menarik ya, di sana di Amsterdam itu ada kapal-kapalnya panjang, kemudian ada jembatan lengkungnya. Lalu di pinggir kalinya ada tempat parkir kendaraan langsung dan ada tempat naruh sepeda. Jadi memang di sana kotanya para penduduknya banyak juga yang pakai sepeda untuk mobilitas. Mungkin karena cuacanya lebih dingin ya,
kecuali di musim panas, seperti itu. Baik, ini adalah pantauan udara untuk jembatan lengkung ketiga dan merupakan jembatan lengkung yang kedua telah selesai di sepanjang kawasan wisata air Kalimalang. Di sisi kanan ini adalah tol Becakayu yang nantinya akan diteruskan ke arah Tambun. Namun belum ada kelanjutan lagi, walaupun sudah ada pembongkaran dari Gapura di Bekasi Timur ya. Lalu di sisi kiri, ini sisi selatan adalah jalur LRT Jabodebek dan tol MBZ serta layang kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi Bekasi ini diapit oleh banyak moda transportasi dan memudahkan warganya untuk mobilitas karena Bekasi sendiri merupakan kota satelit ya, ataupun kota yang berada di sekitar kota Jakarta, di mana para penduduknya setiap hari ke Jakarta, banyak yang bekerja di sana dan pulang ke Bekasi. Karena yang kita ketahui memang Jakarta sendiri cukup mahal ya lahan-lahannya, sehingga para penduduk yang mungkin menengah ya, mereka lebih memilih membeli hunian di kota Bekasi, kota Depok, Tangerang, dan sekitarnya untuk tempat tinggal. Kemudian dibutuhkanlah moda-moda transportasi dari para pekerja ini setiap hari menuju ke Jakarta. Nah, Bekasi sendiri membuat sebuah kawasan wisata air sebagai ikon hiburan baru ya, tempat kunjungan baru bagi masyarakat Kota Bekasi, terutama di akhir pekan ya, atau mungkin di sore hari untuk berkumpul, untuk berwisata ya, setelah mungkin lelah bekerja dan lainnya. Jadilah ini kawasan wisata air Kalimalang. Dananya dari mana? Dananya ada dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi dan juga ada dari swasta. Rapi ya. Nampaknya ini agak lebih rapi kedua sisinya dibanding yang jembatan pertama. Namun aspalnya perlu dilapis sekali lagi kalau kita perhatikan seperti itu. Sama untuk fasilitas yang sudah ada mulai dijaga ya, dari coretan-coretan. Mungkin mulai ada petugas yang memantau karena percuma dibuat fasilitas yang bagus untuk masyarakat tetapi akhirnya menjadi sasaran vandalisme dan kumuh, apalagi kalau dipakai malam hari untuk para tunawisma ya, atau juga untuk kencing sembarangan yang kita lihat seperti itu, bahkan untuk tempat-tempat membuang sampah.